Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Masyaallah hadirin sidang Jumat ahibahillah rahimakumullah. Tiada ucapan yang paling pantas kita ucapkan pada siang yang cukup berbahagia ini kecuali rasa syukur alhamdulillah karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lembutkan hati kita. Allah masih ringankan langkah kaki kita. Allah masih karuniakan kesempatan buat kita untuk sama-sama hadir di Masjid Al-Huda ini dalam rangka pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah. Kita berharap berdoa mudah-mudahan Jumat yang kita tunaikan pada hari ini merupakan Jumat yang terbaik dari Jumat sebelumnya. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing ini akan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mengurangi dosa-dosa kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap dan berdoa mudah-mudahan setelah pelaksanaan Jumat ini, dalam diri kita ini ada kebaikan dan perbaikan, yaitu semakin meningkatnya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita dalam hidup ini harus siap menghadapi kondisi yang berbeda-beda. Sebagaimana roda yang berputar, terkadang dia di atas, terkadang dia di bawah. Kadang hidup kita ini enak, kadang hidup kita juga tidak enak. Yang enak adalah sehat tentunya. Yang tidak enak adalah sakit contohnya. Tapi terkadang di antara kita ini saat Allah uji kita dengan sakit, yang ada hanyalah keluhan setiap hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluh, kita mengadu dengan sakit yang kita alami. Dalam Asmaul Husna memang Allah menyebut dirinya dengan Asy-Syafi. Allah lah yang menyembuhkan segala macam penyakit. Allah lah yang mengizinkan kita menjadi sehat. Allah lah yang mengizinkan kita sakit. Allah lah yang memberikan kita juga menjadi sehat seperti hari ini kita bisa hadir sama-sama untuk sholat Jumat ini. Tapi terkadang saat kita sakit kita sering mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mengeluh biasa itu kadang kita juga wajar mengeluh biasa. Yang paling parah adalah saat kita mengeluh kita juga suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam sakit itu banyak hikmahnya. Memang betul saat kita sakit Allah cabut kekuatan dalam diri kita ini. Sehingga kita terasa lemah sekali. Saat kita sakit Allah cabut kenikmatan lidah kita ini. Sehingga makanan senikmat apapun terkadang tidak terasa nikmat dalam lidah kita ini. Allah cabut juga cahaya wajah dalam wajah kita ini. Sehingga wajah yang biasanya ceria bisa jadi langsung pucat, putih warnanya karena memang kita sakit.
Ada dua orang pasien di rumah sakit, pasien A dan B. Di rumah sakit yang sama, keluhannya juga sama. Keluhannya sama, sakitnya sama. Ditangani oleh dokter yang sama. Pasien A ini selalu mengeluh dalam bednya itu, di kamarnya itu. Selalu mengeluh, mengaduh, tidak ada kata-kata untuk zikir atau apa. Dan yang B ini, pasien yang B ini, tidak sedikit pun terdengar di lisannya itu ucapan keluhan dalam bibirnya itu. Yang ada adalah kalimat-kalimat thayyibah. Yang ada adalah ucapan zikir, ucapan tasbih. Bahkan terkadang dia buka buku-buku hikmah tentang sakit itu. Bahkan terkadang dia buka Quran, baca Quran di situ. Pertanyaannya, kenapa pasien yang A tadi dia selalu mengeluh dan mengadu, kemudian pasien yang B dia banyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mungkin kalimat tahlil, baca Quran dan sebagainya. Karena yang pasien yang B ini dia tahu ada hikmah di balik sakit itu tadi. Apa hikmah yang pertama? Allah cabut dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang banyak cara Allah mencabut dosa-dosa kita ini. Taubatan nasuha itu juga Allah cabut dosa-dosa kita. At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah, kata Rasulullah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya itu sebagaimana orang yang tidak punya dosa dalam dirinya ini. Taubatan nasuha. Ada juga amal-amal soleh, itu juga menghapus dosa-dosa kita. Solat 5 waktu yang kita kerjakan. As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati. Kemudian Jumat yang kemarin, Jumat yang sekarang, Jumat yang akan datang. Itu mukaffiratun, kata Rasulullah. Semuanya itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian apalagi yang bisa menggugurkan dosa kita? Bisa jadi Allah kasih ujian, musibah. Di antara musibah itu adalah Allah titipkan kepada kita sakit itu tadi. Dengan sakit itu bisa jadi yang pertama Allah cabut dosa-dosa kita. Dan tidak ada siapapun dia, termasuk ustadz ataupun apapun dia, yang tidak punya dosa di antara kita itu. Karena kita itu paling mudah ya berbuat dosa. Meskipun kita paling mudah berbuat dosa, ya jangan kita mengentengkan dosa. Setidaknya ada amalan-amalan lain yang bisa kita gunakan, kita tunaikan untuk menghapus dosa-dosa kita itu. Setidaknya apa? Senang kita bersedekah, menghapus dosa-dosa kita. Kita senang sholat berjamaah, menghapus dosa-dosa kita. Bukankah langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini juga menghapus dosa-dosa kita? Bahkan wudhu yang kita tunaikan tadi, jika wudhunya dilaksanakan dengan baik, ditunaikan dengan baik, juga menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80, Allah berfirman bahwasanya Allah itu adalah menyembuhkan semua macam penyakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika hambanya sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Tapi memang terkadang ada pasien yang sampai wafatnya Allah uji dengan sakit. Bukan berarti kita terus buruk sangka Allah tidak mau menyembuhkan, tidak. Bisa jadi Allah angkat derajat manusia seperti ini, pasien seperti ini dengan sakit. Mungkin dengan yang lain dia kurang pahalanya, tapi dengan dia sakit itu bisa jadi Allah angkat penyakit-penyakitnya. Tapi syaratnya adalah yang kedua, adalah hikmah dari sakit itu adalah dengan sabar sakit itu bisa menjadi mesin pahala. Mesin pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bukankah pahala kesabaran itu tiada batasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jika sakit itu dialami dengan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi mesin pahala. Bisa jadi mungkin yang lain dari sholatnya dia kurang, dari sedekahnya dia kurang, tapi mungkin Allah uji dengan sakit, tapi dia sabar. Bisa jadi saat Allah panggil nanti dalam keadaan bersih dia,
dalam keadaan tidak memiliki dosa, sehingga Allah angkat derajatnya, Allah masukkan ke surga Firdaus. Kemudian nikmat yang ketiga, dengan sakit ini kita sadar akan begitu nikmatnya sehat. Saat kita sakit gigi baru merasakan ya Allah nikmatnya saat kita punya gigi ini. Saat kita sariawan baru kita merasakan ya Allah nikmatnya makan ketika tidak sariawan. Dan penyakit-penyakit yang lainnya. Kita jadi sadar bahwasanya kita ini jadi makhluk yang lemah ternyata selama ini. Ada seorang militer, pendidikannya tidak tanggung-tanggung. Ini satu kisah ini. Pendidikannya bahkan bukannya di dalam negeri, di luar negeri latihannya ini. Tapi saat jaya-jayanya itu dia jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Satu saat Allah uji dengan virus yang menyerang badannya, menyerang tangannya sehingga susah untuk bergerak. Lama kemudian kakinya juga sudah digerakkan, duduk di kursi roda. Seorang militer prajurit yang punya kelebihan ini. Kemudian lama-lama kepalanya tidak bisa digerakkan. Sambil menangis cerita dia di kursi roda itu. Ya Allah, saya baru sadar sekarang begitu nikmatnya kesehatan ini. Saya malah bersyukur dikasih ujian berupa sakit ini. Saat dulu saya sehat, saya tidak mengenalmu ya Allah. Saya tidak pernah mengenal masjid, saya tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat diuji dengan sakit itu dia baru mengenal, baru insaf, baru sadar bahwasanya kita ini sebenarnya adalah makhluk yang lemah. Sedikit saja Allah cabut kenikmatan sehat kita ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sadar dia. Oleh karena itu masyaallah muslimin, sidang Jumat ahibailah rahmatullah, mari kita gunakan nikmat sehat ini benar-benar dalam rangka kita ketaatan, untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tenaga untuk mencari maisha kehidupan yang halal. Kita gunakan waktu yang kosong kita benar-benar untuk taat kepada Allah. Ada waktu senggang, azan berkumandang, kita taat kepada Allah, segera kita ke masjid dan sebagainya. Kita makmurkan masjid kita ini yang terdekat di mana azan dikumandangkan. Karena saat sakit nanti itu kita baru sadar betapa nikmatnya sehat. Dan tidak ada yang diminta oleh orang yang sakit. Orang yang sakit ribuan di rumah sakit saat ini. Kecuali satu saja. Minta disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bagi kita yang Allah uji dengan sakit, kita senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi juga ujian sakit itu menyadarkan diri kita. Selama ini mungkin kita hidupnya tidak pola hidup sehat. Makanan selalu dihantam kita. Bahkan halal haram, minuman keras dihantam. Tidur selalu malam, begadang terus. Makan tidak teratur, tidur tidak teratur. Padahal Allah membagi waktu itu 24 jam itu untuk berbagai macam aktivitas. Ada waktu kita untuk bersenang-senang hiburan dengan keluarga. Ada waktu kita untuk ibadah. Ada waktu kita untuk mencari maisha, mencari kehidupan. Ada waktu kita bersilaturahmi dengan tetangga. Ada waktu kita untuk berjamaah di masjid. Allah kasih 24 jam itu, silahkan kau gunakan waktu-waktumu itu. Tetapi ketika engkau diberikan waktu untuk mengenal Allah, segera kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar saat kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil kita dalam keadaan kebaikan. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini mudah-mudahan akan menyadarkan kita akan nikmatnya sehat ini, dan kita gunakan kesehatan ini benar-benar dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.